kalau rukun bersama satu warna kayak gini, satu warna itu bagus misalnya, itu kan sudah biasa. Artinya saya kumpul dengan sesama Islamnya biasa. Tetapi ketika kumpul dengan perbedaan menjadi lebih indah kan, itu harusnya luar biasa dan menjadi kebanggaan. Nggak usah, artinya jangan bukan kita kumpul itu bukan untuk mencampur adukan agama, tetapi kita berkumpul itu untuk membuktikan bahwa kita itu berbeda tetapi kita tetap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Berbicara soal perempuan ini sangat multi. Tapi kali ini kita akan berbicara soal perempuan yang mana wadahnya sudah ada. Ini perempuan yang dikaitkan dengan kerukunan dan antar umat beragama. Nah, di sini sudah ada ketua FKWUB, Mbak Maufiro. Siap. Ya. Panggilannya Maufiro atau memang ada panggilan lain nih? Mbak Viro bisa, ada yang panggil Mbak Maufiro. Terserah sih, saya enaknya aja. Oh enggak, soalnya ada panggilan itu biasanya tidak sesuai dengan namanya. Oh enggak, saya memang enggak mau dari dulu. Kalau dipanggil, pernah di kuliah itu dipanggil Vera sama dosen, tapi saya enggak mau. Takutnya teman-teman ke rumah malah cari saya, enggak tahu. Saya agak ini orangnya, kalau mau dibilang enggak pede juga. Maksudnya saya bangga dengan nama saya yang udah dikasih, Viro aja gitu. Jadi Viro gitu teman-teman. Kalau panggil Vera itu takutnya teman-teman ke rumah, loh Vera gak ada yang tahu, gak ada yang kenal. Kalau Viro, ya Viro aja, di mana-mana ya Viro gitu. Mbak Maufiro ini menjadi ketua sejak FKUB itu berdiri pada 2018. Cuma memang yang menginisiasi atau seperti apa? Sebenarnya FKWUB itu anaknya FKUB. Jadi FKUB anak yang kandung bentuk. Ya, lahirnya dari FKUB gitu. Jadi kita dibentuknya. Tapi mungkin memang karena saya memang langsung, saya juga nggak tahu kenapa Kiai itu memilihnya kemudian ketua saya. Tapi memang kalau dilihat, mungkin lihat dari biografi saya itu kan juga aktif di organisasi pada waktu itu. Saya juga sebagai ketua Kopri PMII Pamekasan. Oh, berawal dari PMI. itu mungkin. Ya, jadi mungkin beliau taunya karena saya juga aktif di Fatayat sebenarnya. Mungkin Kiai itu nanyanya ke ketua Fatayat pada waktu itu, Ibu Nyai Juwairia. Jadi direkomlah saya. Padahal banyak sih sebenarnya yang direkom dari Fatayat. Cuma nggak tahu kenapa akhirnya yang dipilih jadi ketua itu saya. Oh, berarti karena ini organisasi dan sudah punya track record banyak mengikuti organisasi. Mungkin begitu. Oh, ya. Jadi setidaknya manajemen di organisasi itu lebih dapat sudah untuk intinya awalnya di PMII sih sebenarnya yang benar-benar dimulai dari awal pengkaderan kita jadi yang membentuk, malah bahkan kalau yang menginisiasi untuk kemudian membentuk itu sebenarnya di Kopri sih sebenarnya. Kalau di FKWB ini saya sebagai hadiah lah. Moro-moro selepas dari ketua Kopri, moro-moro direkrut lah, saya ditelepon suruh kumpul. Saya nggak tahu kumpulnya apa, intinya mungkin karena bentuk organisasi baru ini. Saya awalnya di pelantikan itu sempat gini, cari nama saya tuh nggak ada. Saya kan nggak kepedean harus nyari nama saya di paling atas, paling bawah dicari, kok nggak ada nama saya kayak gitu. Ternyata di paling atas. Saya bingung, loh kok bisa nama saya paling atas gitu. Saya konfirmasi senior, Kak, kok bisa nama saya paling atas? Ternyata dia bilang gini, PMI kan, Maufiro kan gitu. Mungkin tahunya sudah Maufiro PMI ketua Kopri, mungkin. Tapi sekretaris saya HMI, mantan ketua Kohati. Iya. Berarti sebelum pelantikan tidak ada pembicaraan soal orientasi FKWUB itu mau kemana? Sebenarnya mau dibentuk memang pemuda-pemudinya FKUB. Cuma sebagai ketuanya itu ya saya agak tahu. Sebagai ketuanya tidak tahu. Ya. Tapi sebelum itu memang diajak rembuk juga soal bagaimana FKWUB ke depan dan apa orientasinya dibentuk. Kalau waktu itu sih sebenarnya cuma dikasih tahu mau bentuk FKUB aja, karena kan kita tuh berjalan aja gitu. Habis itu setelah pelantikan justru yang pas ketemu. Bahkan sebenarnya 2018 itu cuma dibentuk yang pas benar-benar ada kegiatan 2020, karena kita kan nunggunya dari Kiai. Jadi kegiatan itu kita masih nunggu instruksi. Kita kan masih anak gitu. Kalau di PMI mungkin ya kita masih berkibar ke sana kemari. Kita koordinasinya dengan teman-teman paling cuma gitu. Tapi kalau
FKWUB ini kan murni anaknya FKUB yang memang benar-benar baru lahir, yang kita juga nggak tahu mau ngapain pada waktu itu kan, masih meraba-raba. Akhirnya kita juga di awal-awal kegiatan kita itu masih kita ke studi banding beberapa kabupaten waktu itu, ke Bali sama ke Banyuwangi untuk kita belajar apa sih kegiatan-kegiatan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di luar. Tapi yang saya penasaran ini masih di awal. Ya. Orientasi pembentukannya tahu nggak gitu? Apa langsung nerima mandat jadi ketua? Sebenarnya pembentukan kan memang kita ngerti kalau itu di FKUB itu kan forum kerukunan. Jadi kita ketemunya ya excited aja lah, kita dihubungin buat dari dulu kan memang saya juga sebenarnya tertarik lah dengan orang-orang non muslim, tapi mau kenal dengan mereka itu tapi tidak tahu caranya. Akhirnya dihubungin untuk ini ada forum untuk kegiatan untuk teman-teman antar agama gitu. Kok kayaknya ini peluang saya buat masuk itu kok ada gitu. Akhirnya ya udah masuk aja. Akhirnya tapi dijelaskan sama Kiai waktu itu kalau kegiatannya itu ini. Tapi kan memang sebenarnya kan tidak ada bedanya sih organisasi kita itu dengan organisasi yang lain. Cuma bedanya anggotanya itu antar umat beragama. Oke, sebelum ke situ saya penasaran dari nama soalnya. Sempat terbesit di benak saya FKWUB Forum Kerukunan Wanita Umat Beragama. Berarti di dalam multi nih. Iya. Nah, terus ada embel-embel kerukunan. Emang wanita nggak rukun di Pamekasan? Rukun lah. Ini nanya. Gitu. Rukun lah. Kalau nggak rukun kita kumpul buat apa? Sorry. Rukun itu sebenarnya untuk kemudian karena di sini kita rukun kayak model pelangi. Oke. Pelangi itu indah karena berwarna-warni. Tapi pelangi itu simbol tertentu loh. Iya, tapi jangan ya. Loh, saya kan bilang pelangi itu simbol tertentu gitu. Tapi ini pelanginya kebinekaan kita. Oke. Ya, di kita itu pelangi kebinekaan. Jadi kita berwarna-warni. Itu kita tapi kumpul menjadi satu pelangi yang indah. Karena pelanginya ini pelangi antar umat beragama, bukan pelangi jenis kelamin. Saya nggak menyebutkan apapun, saya cuma karena menyampaikan. Karena tentunya saya ke sana. Sekarang sedang viral soalnya. Karena saya cuma menyebutkan bahwa pelangi itu sejauh ini menjadi salah satu simbol. Iya. Paham. Tetapi yang saya maksud pelangi di sini kebinekaan kita, karena pelanginya kita itu antar umat beragama. Jadi hijau mungkin merah kuning hijaunya itu Kristen Katolik dengan Islam gitu. Oke. Kenapa tadi saya terbesit tiba-tiba ada forum kerukunan umat beragama gitu. Saya terbesit kayak gitu karena memang ada beberapa organisasi, tim atau komunitas itu dibentuk karena sesuai dengan realita. Saya mau contohkan. Baru-baru ini selain juga memang ada tim Satgas di sepak bola ini, baru aja terbentuk tim Satgas anti mafia yang tugasnya untuk memberantas mafia. Berarti terbentuknya tersebut bukan karena memang mereka mau buat program biar tidak ada mafia, karena memang sudah ada mafia. Makanya saya tadi nanya bahwa apakah terbentuknya hal ini karena melihat realita di Pamekasan wanita tidak rukun, terutama yang antar umat beragama? Kalau di Pamekasan justru yang tidak rukun bukan antar umat beragama, antar golongan yang banyak ya kan. Gak tahu saya. Iya yang banyak. Tapi kalau antar umat beragama kita rukun-rukun aja. Cuma karena kerukunan kita itu kita kan kumpul, kita mau sekalian sosialisasi, kita buktikan kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan kita. Kita berkumpul dengan non muslim itu, dengan antar umat beragama itu, kita ini loh kegiatan kita bisa rukun damai meskipun kita berbeda gitu. Oh, berarti organisasi tersebut untuk menunjukkan ke publik kita bisa berkegiatan bersama. Iya, antar umat beragama. Apakah kerukunan itu hanya bisa dimaknai dari kegiatan bersama? Karena kan gini, kalau kita kumpul antar umat beragama, orang-orang kadang mengiranya ini orang-orang masih banyak. Makanya kita giat sekarang itu moderasi beragama, kita gencarkan sosialisasi, kita kuatkan. Karena banyak yang kemudian menyalahartikan antara moderasi beragama dengan moderasi agama. Gitu loh. Kadang kita kumpul, kadang gini, kadang orang melihatnya kita kumpul antar umat beragama dikiranya kita mencampur adukan agama, padahal enggak. Kita itu cuma kumpul, kita memang dasarnya beda agama, tapi kumpulnya ya kumpul buat kegiatan kemanusiaan gitu loh. Oh, ada kegiatan sosial ya, ada yang humanis itu.
dilakukan oleh antar umat beragama. Betul sekali. Oke. Seberapa kuat dalam artian untuk benar-benar meleburkan antar umat beragama dengan kegiatan-kegiatan tersebut? Dalam pandangan ketua ini. Saya rasa itu sudah semaksimal mungkin kita upayakan. Setiap kegiatan kita selalu kolaborasi. Jadi meskipun kegiatan di gereja kadang kita sering diundang. Kolab kayak kegiatan kita disupport juga dari gereja, dari inti dari Bamak juga kan. Kalau di Kristen itu ada Bamaknya, maksudnya ketua Bamaknya dengan Pak Indra itu kita juga disupport. Kegiatan Bamak kita juga kadang diundang. Ada sembako kita bagi bersama, kita juga carikan sasarannya gitu. Jadi seinten itulah kita kadang kegiatan ya, kadang meskipun di gereja ya kita hadir gitu. Kadang. Ya kalau diundang ya pasti hadir. Oh siap. Ya nggak kadang pasti hadir. Memperjelas saja. Sebelumnya sudah menjelaskan bahwa berdirinya FKWUB ini bukan karena melihat wanita antar umat beragama itu tidak rukun, bukan karena itu. Bukan. Terus apa nih yang terlihat dengan terbentuknya itu perubahan? Kalau memang sebelumnya sudah rukun-rukun aja, ketika itu terbentuk, apa sekarang dampak yang menguatkan? Nah, karena kan selama ini kan belum ada wadahnya, kita nggak tahu. Kita mau menunjukkan ke orang kita rukun antar umat beragama itu dari mana. Sehingga wadah FKWUB ini adalah wadah yang benar-benar wadah pelangi itu kita kuatkan, kita kibarkan bareng-bareng antar umat beragama. Jadi orang-orang non-muslim pun mungkin dulu nggak tahu FKWUB kan. Akhirnya sekarang sudah mereka familiar aja dengan ini ada teman-teman FKWUB yang di situ kita kumpulnya antar umat beragama gitu. Butuh dikuatkan karena? Ya karena kita kan menunjukkan, apalagi kan kadang isu-isu banyak yang kadang ya itu tadi orang-orang kan masih yang awam itu masih nganggap ketika non muslim itu bukan teman. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian mau kita tunjukkan, ini loh kita antar umat beragama tapi kita damai, bisa berkegiatan bareng, bisa bermanfaat bareng. Karena kan kita antar umat manusia itu bukan tentang artinya tidak menanya, artinya kalau kita jatuh di jalan masih nanyakan kamu agamanya apa, kalau bukan satu agama kita gak bantu kan, kayak gitu. Takutnya masih ada, karena kan orang-orang awam mungkin saja masih ada yang pemikirannya tidak mau berteman dengan orang non muslim. Setelah turun ke bawah masih ada yang kayak gitu? Ada lah, yang di desa-desa tuh juga masih ada. Kadang saya posting tuh masih ada yang komen, awas keikut gitu. Kadang kalau posting bareng gitu, awas gitu, hati-hati. Apalagi kadang kan kita bareng kerja sosial bagi-bagi tuh, kayak kita ke gereja, awas nanti kamu takutnya keikut gitu. Kan saya juga sering ke gereja. Dan itu saya posting meskipun cuma di depan gereja kita kegiatan apa. Saya pernah posting di dalam gereja juga berapa kali. Ya kayak kemarin juga kita kegiatan di dalam gereja juga. Ya, sarasehan padahal caranya bukan ibadah. Iya. Oke. Gini, apa tuh namanya? Berarti orientasi dari FKWUB ini ingin menguatkan, bukan berarti tidak kuat, cuman menjaga agar tidak ada contoh nih, tiba-tiba ada isu A, B, C, D, F, G yang berpotensi meretakkan, ini bisa diantisipasi lebih dini. Itu maksudnya. Oke. Anggotanya berapa sekarang? 21. Itu 21 itu anggota, pengurus atau apa? Ya anggota di struktural. Ada anggotanya selain jadi kan strukturnya kan ketua, wakil ketua 4 dengan bidang-bidangnya pas itu. Totalnya semuanya 21. Berarti yang berkegiatan itu 21 orang itu. Ya, tapi kadang ada yang izin lah satu-satu biasa. Kan kita juga gak cuma ngurusin ini, gak cuma ngurusin organisasi kan. 21 orang itu berapa orang dari muslim dan berapa orang dari non-muslim? Yang non-muslim 7 orang. 7 orang. Ya, Katolik sama Kristen. Berarti 14-nya itu adalah Islam. muslim. Oh, muslimah. Ya. Muslimah. Ya. Dari 14 dan 7 orang tersebut ini yang lain belum ada yang tambahan lagi atau memang hanya kepengurusan aja yang terbentuk? Hanya kepengurusan karena kita kan ada
ada periodenya gitu. Cuma kalau yang non struktur kita sering kumpul, undang kegiatan itu kita sering undang dengan teman-teman yang lain. Kegiatan pun kita kayak kemarin kemah kebangsaan kerjasama dengan YIN, dengan Rumah Moderasi Beragama, dengan Gus Durian, dengan Ataretan, dengan semua teman-teman pegiat lintas iman. Ya banyak gitu. Apa nih agenda-agenda yang sudah dilaksanakan? Bukan. Apa? Agenda yang memang dibentuk ini orientasinya untuk tadi katanya melihat masih ada beberapa orang yang belum menyadari bahwa pentingnya kita untuk guyup antar umat beragama. Apa nih agenda yang dilakukan selain agenda-agenda sosial? Kita kan agenda kita sebenarnya kan dengan kita tidak perlu banyak kegiatan sebenarnya. Kita kumpul aja, kemudian kita posting, kita kumpul dengan antar umat kan macam-macam agama ya. Kita posting itu sudah bagian dari mensosialisikan ini loh kita rukun gitu. Tapi kita ada kegiatan kayak talkshow, kayak kemarin juga penguatan moderasi beragama yang kita undang dari berbagai kecamatan, dari semua kecamatan gitu, dari beberapa organisasi juga kita undang, baik dari organisasi Islam atau non Muslim kayak gitu, talkshow moderasi kayak gitu, terus kayak gitu. Kalau sorry dipotong kan, kalau sosialisasi via postingan kayak gitu kita kumpul, emang ketahuan yang mana Muslim sama non Muslim? Setidaknya dari maksudnya ketahuan bahwa itu kumpulnya ada yang non Muslim atau Muslim, apa hanya bermain di caption atau memang ada ya, dikasih lambang gitu? Ya di caption juga iya, terus juga dengan kan kayak kalau itu kan sudah kesannya orang sudah, apalagi tidak pakai kerudung kan pasti berpikirnya itu sudah non Muslim. Tapi kan di caption itu pasti kita jelaskan kalau kita siap. kumpulnya dengan non Muslim, dengan Romo, dengan pas itu kegiatan misalnya, apalagi kita di gereja itu pasti kita jelaskan itu di gereja mana, dengan Romo siapa gitu. Saya nanya kayak gitu karena tidak semua wanita yang berkerudung itu adalah non Muslim. Tidak semua wanita orang yang tidak berkerudung itu adalah non Muslim. Banyak yang Muslim itu tidak pakai kerudung juga iya. Maksudnya di luar kan? Iya, walaupun di Madura juga banyak. Tapi kita kuatkan dengan itu tadi caption kalau di ini. Kalau turun ke masyarakat kan tidak mungkin juga orang tahu kalau tidak. Sekarang kan sudah zamannya medsos, apa-apa pasti di medsos. Kita juga punya media kan. Jadi kita posting juga di media kita, baik pribadi ataupun medianya FKWUB. Kita ada IG. Terus selain itu kita juga ada yang turun ke masyarakat. Kita pernah kok turun ke masyarakat itu sama Romo. Saya ajak Romo langsung ke kayak kemarin kan paket sembako, kita kasih sembako langsung ke warga sekitar. Tapi waktu itu di kota. Warga tahu kalau iya, kita kasih tahu. Tapi mereka tuh maksudnya ya kita kan kita nggak menyebarkan apa, cuma mau ngasih aja gitu, sosialisasi cuma berbagi aja. Jadi kita semuanya antar umat beragama saya jelaskan, bahkan saya bareng dengan Romo kasih paket sembako, mereka terima kasih aja gitu kak. Dan kita juga nggak ada visi misi apa, ada ngasih apa gitu, cuma ngasih murni sembako aja. FKWUB kan ada visi misinya. Iya, intinya visi misinya kan itu kemanusiaan, tidak perlu dijelaskan. Gitu. Iya. FKWUB ini apa sih sebenarnya dasarnya gitu? Atau filosofinya atau ideologinya yang dipegang selain bukan ideologi negara yang dari yang menjadi dasar penguat kita memang benar harus menghidupkan FKWUB ini gitu. Apa yang menjadi pegangannya? Sama sebenarnya dengan ideologinya kita, negara ada Pancasila. Berarti itu yang dipegang untuk jadinya kuat tersebut. Juga termasuk dengan hubul watan minal iman, bagian jadi cinta negara juga ya, bagian kita menjaga NKRI itu juga dengan menjaga kerukunan kan begitu. Oh, berarti ini adalah implementasi dari mencintai negara. Salah satunya adalah Pancasila dan juga kebinekaan itu. Ya kan udah jelas di pasal nomor 1 juga semuanya harus beragama dan tidak ditentukan agama apa aja. Harus agama ini enggak kan? Ya makanya kita kan karena kita NKRI, jadi
kita tunjukkan ini kita itu senang berbahagia dengan berbagai macam agama. Dan kita tidak membeda-bedakan antara agama, baik suku, bangsa, segala macam. Satu, intinya satu, kalau pemuda kita pemuda. Satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu Indonesia, kan gitu. Oke, siap. Ada pertanyaan sedikit sensitif, saya pengen tahu nyalinya dari FKWU. Wah, kok deg-degan. Iya. Kita tidak mengharapkan akan ada konflik antar umat beragama. Tapi ketika itu ada konflik antar umat beragama, apakah siap FKWUB ada di garda terdepan? Siap. Walaupun itu harus menghadapi mayoritas yang ada di Kabupaten Pamekasan. Siap. Siap. Tapi karena FKWUB itu di bawahnya FKUB, pasti kita koordinasi. Tapi kayak kemarin itu kita ada apa-apa, pasti kita koordinasi gitu. Pasti siap terdepan. Jangankan siang, malam, mari. Asalkan? Kan gitu. Ya asalkan untuk kemaslahatan. Intinya kita kemaslahatan umat. Gitu. Iya, enggak. Saya memastikan kayak gini bahwa biar orang yang di luar sana itu tidak berpikir bahwa ini paling cuma untuk acara sosial saja, yang hanya untuk bagi-bagi aja, yang gitu. untuk buat agenda aja gitu. Tapi ketika ada persoalan, siap berada di garda terdepan untuk ikut serta menyelesaikan persoalan tersebut. Pasti siap. Nah, itu yang kita itu sudah berdiri tegak, kita sudah diikrar, diambil sumpah, ya kan, buat di organisasi. Apapun resikonya, apapun angin yang menerjang, hembusan sana sini, kanan kiri, ya kita harus siap. Namanya juga kita harus. Kalau harus siap kan dipaksa, berarti kamu harus bisa gitu kan, dipaksa. Ya enggak juga, karena kan kita gimana? sudah ketika dipercaya, maka otomatis kita itu setia, loyalitas terhadap organisasi gitu. Oke. Ini sebatas memastikan dan agar sahabat KTV yang menonton kali ini itu juga memahami bahwa ini bukan sebatas agenda yang membuat acara seremonial atau membuat acara sosial. Acaranya kita itu sosial, seremonial, semuanya ada. Semuanya ada, tapi ketika ada persoalan juga akan siap untuk menyelesaikannya. Nah, ini apa nih yang ingin disampaikan oleh Mbak Maufiro, terutama terhadap orang-orang yang masih enggan untuk hidup bersama ataupun beraktivitas bersama dengan orang yang tidak seagama. Ya, sebenarnya intinya kita itu harus memahami, membedakan antara moderasi agama dengan moderasi agama. Jadi kita kumpul itu seharusnya kumpul antar umat beragama itu dengan perbedaan itu seharusnya kita bangga. Tidak kemudian menjadi ngapain itu beda-beda, jangan gitu. Tapi bagaimana kita itu menganggap itu adalah justru kebanggaan kita dapat kalau rukun bersama satu warna kayak gini, satu warna itu bagus misalnya, itu kan sudah biasa. Artinya saya kumpul dengan sesama Islamnya biasa. Tetapi ketika kumpul dengan perbedaan menjadi lebih indah kan, itu harusnya luar biasa dan menjadi kebanggaan. Nggak usah, artinya jangan bukan kita kumpul itu bukan untuk mencampur adukan agama, tetapi kita berkumpul itu untuk membuktikan bahwa kita itu berbeda tetapi kita tetap satu gitu. Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati gitu. Jangan sampai kayak mau orasi nih kayaknya udah. Kita itu hidupnya di Indonesia kan. Indonesia itu kita harus sadar dari Sabang sampai Merauke, kemerdekaan kita tidak kita raih dari satu agama saja, tidak dari satu suku saja. Jadi pahami bahwa Indonesia itu ada karena kebinekaan itu. Jadi memang mungkin kita mayoritas menganggap di Jawa yang memperjuangkan pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu adalah orang Muslim. Tapi apakah di Bali, di Papua, apakah semuanya orang Muslim? Jadi pahami itu. Negara kesatuan kita ini terbentuk memang dari berbagai macam unsur, berbagai macam agama, bahasa, bangsa kan, dari macam-macam itu. Makanya kita harusnya bangga. Di negara lain belum tentu. Kalau mereka itu
bersatu dengan satu warna itu kan biasa. Kita itu dari berbagai macam warna bersatu. Jangan kemudian mudah diobrak-abrik oleh negara lain yang hanya ingin menghancurkan kita. Gitu. Dan bedakan antara ini loh, kita itu memang berkumpul antar umat beragama, tetapi kita tidak melupakan kemana kita harus beribadah. Jadi kita itu inklusif pada hal-hal kemanusiaan. Tetapi kalau urusan agama, ibadah kita harus eksklusif. Saya tetap tahu kalau kita berpahaman, kita kan saya sebenarnya juga santri loh. Tidak kemudian yang digampangkan awas keikut. Saya juga tahu lakum dinukum waliyadin. Kalau kita paham itu, seharusnya agama saya sudah, saya dengan agama saya, urusan saya dengan Tuhan saya. Kalau agama mereka dengan agama mereka. Kalau apalagi kita pemetik dari apa yang dikatakan Gus Dur, seharusnya kita semakin beriman semakin toleran. Yang terjadi masyarakat ini masih kadang banyak yang masih begini, yang dia mengaku beriman tetapi kewalahan kayak kebakaran jenggot ketika ada orang-orang non muslim. Kenapa? Banyak itu di mana? Di Pamekasan maksudnya? Ada lah beberapa yang masih di Pamekasan. Saya kata kalau di Pamekasan karena kita hidupnya di Pamekasan. Contoh kecil itu kayak saya dengan kumpul yang awas ya kamu, kayak gitu kan berarti dia kenapa sih takut? Toh ini saya ini maksudnya dalam tanda kutip, toh walaupun misalnya enggak, saya masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, saya keikutkan yang enggak ikut saya. Mereka kebakaran juga ini kenapa harus disclaimer? Makanya tetapi saya masih aman. Tetapi apakah saya ke masjid harus posting? Saya lebih sering posting ke gereja memang. Karena saya begini, saya urusan agama kenapa saya harus posting? Saya ibadah saya kan gitu, urusan dengan Tuhan. Tetapi kalau dengan non muslim itu kenapa saya posting? Cuma mau menunjukkan ini loh kita kita berbeda agama, meskipun kegiatan bareng-bareng kita bisa mensukseskan acara, mengibarkan bersama, mengibarkan bendera bersama, menunjukkan kita itu meskipun berbeda kompak, tidak hanya rukun tetapi kompak bagaimana mensukseskan acara gitu. Iya. Kegiatan. Urusan agama kan urusan kita dengan Tuhan. Tauhid lah. Nah, tapi kita itu nah kan gini, kita harus bedakan juga hablum minan nas apa hablum minallah. Hablum minallah ya kita dengan Tuhan. Hablum minan nas kita sesama manusia. Ingat, sesama manusia. Dan manusia itu bukan karena agamanya, tetapi sesama manusia. Bukan umat agama, tapi umat beragama. Kalau kita percaya kul huwallahu ahad, ya kan? Allah itu satu. Mereka kan cuma beda jalan aja. Kan begitu kan seharusnya. Kalau berpahaman begitu ya sudahlah. Mereka dengan caranya, dengan jalan mereka kan begitu. Yang penting kita tidak mengusik dan mereka tidak mengusik kita. Apa sih masalahnya? Kan gitu. Kita bisa hidup damai. Kan yang penting tidak dipaksa gitu. Iya, kan tidak ada paksaan. Iya kan? Tidak ada paksaan Gak tahu, belum ada orang yang maksa saya. Ya makanya. Oke. Ya. Tapi kan walaupun la ikraha fiddin itu ya. Walaupun tadi udah dijelaskan panjang lebar bahwa urusan agama adalah urusan saya dengan Tuhan. Tapi ini Pribadi adalah dengan urusan sosial antara saya dengan manusia, sesama manusia. manusianya. Habis itu, tapi kan hal itu juga berpotensi. Kalangan orang itu bereaksi karena itu ada potensi. Potensi dalam artian ini berpotensi juga bisa juga nih, walaupun bukan diajak bisa juga nih juga keikut. Ya, gitu. sayangnya. Apakah memang harus ada batasannya? Ada dong. Harus ada batasannya. Ada batasannya. Harus ada. Jadi kita itu harus jaga bagaimana batasan-batasan yang tidak boleh antar umat beragama itu. Misal saya ikut beribadah, ya janganlah. Kan kita beda agama, cara ibadah kita kan beda. Tuhan keyakinan berkeyakinan kepada Tuhan itu kan kita beda. Ya jangan ikut ibadah. Kalau kita ini cuma cukup kepada kegiatan bersama dan kegiatan kemanusiaan. Tidak dalam rangka urusan kegiatan ibadah. Ya kalau saya sholat kan nggak ngajak mereka juga ibadah. Isunya kan ikut, ya gitu batasannya.
kalau ke situ berarti moderasi agama itu benar. Kalau mau mencampur adukan agama sudah begitu. Kalau ikut beribadah gitu. Oke. Kita tidak dalam rangka ke sana. Oke, berarti yang menarik dari perbincangan kali ini sebenarnya kalau kita sudah mampu membatasi diri kita, ngapain kita harus takut untuk berinteraksi dengan non-muslim? Ini bagi yang muslim, termasuk juga bagi yang non-muslim. Iya. Gak perlu takut sebenarnya Iya. untuk berinteraksi, karena ini adalah hubungan antar Umat beragama. antar Dan manusia. ini bagus dalam artian untuk mengeratkan, karena yang harus diperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah persatuan bangsa. Iya, NKRI harga mati pokoknya. Demo bentar lagi nih. Oh, Oke. Saya mantan pendemo, jangan salah. Ya, saya belum pernah demo ini. Oke, sahabat KTV, itulah beberapa hal yang siapa tahu bagi yang sejauh ini sering bilang FKWUB ini atau Mbak Maufiro ini. Saya pernah dibilang murtad. Kenalilah terlebih dahulu. Kalau kalian sudah kenal, baru kalian bisa menilai. Kalau kalian tidak kenal, janganlah mencoba untuk menilai. Takutnya hanya yang dinilai itu hal yang salah. Itu saja dari saya, Syahid Mujid Tahidi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.